Halo, perkenalkan nama saya Maria Del Rosari Negat, NIM 1903030059, kelas B semester 3, mata kuliah Gerakan Sosial, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang konflik tanah di Besipae, Pubabu. Baik, kita langsung saja ke penjelasannya. Jauh beberapa dekade sebelumnya, tepat pada tahun 1927, masyarakat adat Pubabu yang terdiri dari Vetur Nabuasa, para amaf atau tua-tua adat, dan pemerintah kolonial Belanda menetapkan kawasan hutan Pubabu dengan luas wilayah 2.674,4 hektar itu menjadi hutan adat. Tujuan dari penetapan hutan adat Pubabu ini untuk melindungi satwa liar, tanaman obat-obatan, pohon, dan tali-tali hutan. Hutan adat Pubabu merupakan hutan larangan dalam bahasa Dawan Kio yang berarti larangan. Sejak itu, masyarakat adat Pubabu melarang siapa saja yang melakukan aktivitas penebangan, perburuan, dan aktivitas ilegal lainnya di dalam kawasan hutan tersebut. Masyarakat hanya diperbolehkan menebang, berburu, dan melakukan aktivitas di hutan tersebut apabila sudah melakukan upacara onen vekio atau berdoa buka larangan. Pada tahun 1982, pemerintah Australia mengontrak hutan Pubabu untuk dikelola sebagai tempat penggemukan sapi. Kontrak yang dilakukan oleh pemerintah Australia bersama masyarakat adat Pubabu berlangsung 5 tahun dan tahun 1982 sampai tahun 1987. Setelah masa kontrak selesai, pemerintah Australia menyerahkan kembali hutan tersebut kepada pemerintah Indonesia karena kerjasama antar negara dan masyarakat adat Pubabu sebagai pemilik hutan adat. Ditetapkannya NTT sebagai pintu gerbang pariwisata, segala upaya dilakukan mulai dari pembangunan infrastruktur sampai penunjang pariwisata seperti pangan yang juga disediakan dari NTT dengan membuka perkebunan dan pertanian serta peternakan. Dua sektor yakni perkebunan dan peternakan saat ini dibangun di Kabupaten Timur Tengah Selatan, tepatnya di Amanuban Selatan, Desa Linamnutu, khususnya Besipae, Pubabu. Di sana telah dibangun instalasi peternakan yang telah ada sejak tahun 1982 yang bekerja sama dengan Australia, yakni program percontohan ternak sapi yang kemudian di tahun 1988 diambil alih oleh Dinas Kehutanan untuk melakukan program Gerhan dengan menanam jati dan mahoni. Dari tahun 1988 sampai 2008, program ini dilakukan dan dinyatakan selesai, namun di tahun 2013, Pemprov mengeluarkan sertifikat hak pakai sebagai dasar kepemilikan hutan tersebut. Dari tahun 2013 sampai sekarang pun konflik tetap berlanjut, ditambah sejak terpilihnya Gubernur baru Victor Bung Tilu Leskodat yang dengan sangat fasis kembali memanaskan konflik di Pubabu dengan mengeluarkan program revolusinya, yakni revolusi hijau dengan cara penanaman kelor dengan tujuan untuk diekspor ke Jepang. Program ini pun dijalankan di Pubabu. Konflik ini semakin memuncak sejak awal tahun 2020, tepatnya di bulan Januari, rombongan Pemprov beserta investor datang ke Pubabu untuk meninjau lokasi instalasi peternakan yang mendapat penolakan dari masyarakat dengan melakukan aksi telanjang oleh ibu-ibu sebagai bentuk perlawanan, juga blokade jalan untuk menahan rombongan yang lewat dari blokade jalan ini. Kemudian ditahan dua mobil milik Dinas Peternakan dan Kehutanan. Rentetan konflik ini masih tetap berlanjut di tanggal 15 Februari, di mana rombongan Pemprov datang untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat segera mengosongkan lahan dan bangunan milik Pemprov NTT. Lalu di 19 Maret 2020, pihak Pemprov melakukan renovasi di sekitar bangunan yang pernah ditinggali oleh Dinas Peternakan. Renovasi ini disertai dengan tindakan intimidasi dari pihak aparat yang datang mengawal rombongan Pemprov. Selain itu, 3 kakak yang tinggal di bangunan milik peternakan ini kemudian diusir. Nah, dari sana setelahnya akses ke dalam kompleks bangunan itu ditutup dengan memasang garis polisi atau polisi lain. Tindakan ini direspon warga dengan membangun rumah di depan kompleks bangunan peternakan. Di rumah yang dibangun dihuni oleh 3 kakak. Masih di bulan Maret, rombongan kembali datang, kali ini dengan membongkar rumah yang telah dibangun tersebut, yang kemudian disertai dengan tindakan kekerasan dan intimidasi.
Puncak dari semua kejadian terjadi bulan Agustus, tanggal 4 Agustus, saat banyak orang masih diliputi kecemasan akibat COVID-19. Pemprov NTT malah melakukan penggusuran rumah masyarakat yang mengakibatkan masyarakat dengan jumlah 37 kakak harus tinggal di tenda pengungsian. Penggusuran ini juga merampas barang milik masyarakat sehingga banyak masyarakat kehilangan harta bendanya. Tidak sampai di situ, pemerintah kembali datang untuk mengusir masyarakat yang masih tinggal di tenda pengungsian dengan melepaskan tembakan. Penggusuran ini berdampak sangat buruk terutama bagi anak-anak yang masih sekolah, juga bayi yang baru lahir. Selain itu dampak lain juga menimpa anak-anak yang masih sekolah yang salah satu di antara mereka kemudian dikeluarkan dari sekolah karena dianggap melawan pemerintah. Sejak penggusuran, masyarakat masih tinggal di tenda. Pada tanggal 14 Oktober, mereka didatangi kembali oleh pemerintah yang ingin melakukan aktivitas penanaman di sana, tapi ditolak masyarakat karena belum adanya penyelesaian konflik yang jelas. Tapi penolakan ini lagi-lagi direspon dengan kekerasan dan intimidasi kepada perempuan dan anak-anak. Selain itu, di sepanjang bulan Agustus sampai Oktober, masyarakat juga mendapat gangguan dari masyarakat desa lain yang menjadi pekerja di lahan milik pemerintah NTT di Pubabu dengan menanam kelor dan lamtoro di sana. Gangguan ini bukan saja dengan melakukan aktivitas di sana, tapi dengan melakukan serangan pada masyarakat yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 2020, di mana masyarakat dari desa lain datang untuk menyerang. Bahkan yang paling barbar terjadi di tanggal 16 Oktober dengan menghancurkan tenda pengungsian serta membakar rumah masyarakat yang baru dibangun di sana sehingga menimbulkan banyak kerugian karena ada beberapa surat-surat berharga yang juga ikut terbakar. Bahkan aksi serang ini dilakukan pada ibu-ibu dan pemuda di Pubabu. Aksi serangan ini membuat pihak Polda NTT mendatangi lokasi dengan tujuan meredam kerusuhan. Namun setelah meninggalkan lokasi, aksi pembakaran pun terjadi. Dari gambaran situasi di atas, masyarakat mengalami trauma dan meninggalkan tenda. Untuk melindungi diri, masyarakat melarikan diri ke hutan. Terbaru, ada 16 kakak yang kemudian keluar dari barisan perjuangan dengan menandatangani pernyataan mendukung program pemerintah. Pemuda pembaru masih tetap solid dengan tidak ikut menandatangani surat pernyataan. Tersisa 22 kakak yang ada di Pubabu saat ini, masyarakat tetap selalu waspada karena selalu muncul isu terkait penyerangan. Untuk merespon ini, dibangun pos pengamanan di Pubabu yang terdiri dari gabungan TNI dan polisi. Penyelesaian persoalan klaim kepemilikan besi pae ini perlu ditempuh secara dialogis. Esensi dialog ialah upaya menemukan kesepakatan bersama sebagai hasil aspirasi kedua belah pihak. Di tengah menggelindingnya klaim seperti ini, upaya dialog itu harus mengandalkan keterbukaan terhadap fakta-fakta historis tanpa intensi saling mensubordinasi atau satu sama lain. Maka sebagaimana harapan masyarakat adat Pubabu, pertama, Pemprov NTT perlu dan bahkan harus membatalkan sertifikat hak pakai yang diterbitkan pada tahun 2013. Pembatalan ini penting untuk mengupayakan dialog yang damai dan membongkar prasangka buruk masyarakat tentang maksud penerbitan sertifikat baru ini, termasuk penyerahan tanah dari Usif Frans Nabuasa ke Pemprov NTT, dan dengan demikian klaim kepemilikan itu bisa diminimalisir sebelum terjadinya dialog. Dialog diupayakan untuk menemukan kesepakatan. Kedua, perlu ada fasilitator yang merupakan pihak yang menengarai persoalan ini, karena akar persoalan ini merupakan suatu klaim. Menghadirkan pihak ketiga sangat membantu penguraian aspirasi kedua pihak dan mencegah satu pihak dari perasaan diintimidasi. Yang ketiga, waktu dialog perlu disepakati untuk mengantisipasi ketegangan-ketegangan yang bisa merugikan kedua belah pihak. Sebagai lembaga kekuasaan, Pemprov juga memiliki tanggung jawab moral untuk membereskan sinyalemen dalam masyarakat tentang sejumlah kejanggalan yang membutuhkan jawaban gamblang. Publik menunggu, semoga penyelesaian kali ini bisa ditempuh dengan langkah-langkah yang menyejukkan tanpa intimidasi dan tanpa kriminalisasi. Terbaru di tanggal 14 Oktober saat aksi kekerasan dilakukan oleh Pemprov NTT pada masyarakat, kampanye media FB, Instagram, dan Twitter serta beberapa berita online masif dilakukan sehingga menjadi trending di Kota Kupang dan mendapat banyak sorotan publik serta kecaman dari berbagai pihak. Tidak sampai di situ, aksi penyerangan kembali terjadi di tanggal 15 Oktober yang dilakukan oleh masyarakat dari desa lain dengan tujuan untuk menciptakan konflik horizontal antar masyarakat
penyerangan ini disertai pula dengan penghancuran tenda dan profil tank atau tangki air. Kejadian ini kembali dikampanyekan di media dan memunculkan beragam respon. Kejadian yang sama juga terjadi saat pihak Polda NTT mendatangi lokasi untuk meredam serangan. Pada saat yang sama, beberapa masyarakat dari luar menyerang ibu-ibu dan kembali merusak tenda. Lalu setelah Polda meninggalkan lokasi, aksi pembakaran rumah dilakukan dengan sasaran rumah Bapak Afran Sae yang juga menghanguskan beberapa dokumen penting. Kejadian ini kembali dikampanyekan. Dengan demikian, dari penjelasan singkat situasi internasional, nasional, dan daerah, maka mahasiswa harus mampu menjadikan kampus sebagai corong propaganda dalam kehidupan masyarakat sekarang. Karena kampus merupakan benteng masyarakat di mana mahasiswa membawa persoalan yang ada di tengah-tengah masa ke dalam kampus atau ruang perkuliahan untuk mendiskusikan dan menjadikan itu sebagai perdebatan yang ilmiah di kalangan akademisi. Sementara perjuangan demokratis nasional yang paling pokok dijalankan pemuda mahasiswa di dalam kampus ialah mengkampanyekan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi pada rakyat sebagai wujud penolakan mahasiswa atas dominasi imperialisme Amerika Serikat dan feodalisme di Indonesia melalui penyebaran tulisan, pamflet, orasi-orasi politik, aksi massa, perdebatan ilmiah, dan lain sebagainya untuk membangkitkan, mengorganisasikan, dan menggerakkan dengan mengangkat persoalan-persoalan kampus, mulai dari pendidikan, sistem kurikulum, bahkan mengangkat isu-isu rakyat di ruang kuliah. Di samping itu, pemuda mahasiswa harus mampu melibatkan diri dengan mendukung perjuangan rakyat secara luas, baik itu kelas buruh, kaum tani, nelayan, perempuan, buruh, migrasi Indonesia, dan lain-lain. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon kritikan dan sarannya. Sekian dan terima kasih.